Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marut Soliha dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengaruh metode bermain peran terhadap karakter peduli sosial dan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Gayungan 2 Surabaya. Langsung saja. Nah, ini merupakan latar belakang dari judul yang akan saya paparkan, yakni permasalahan kurangnya pendidikan karakter di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan yang sulit untuk diatasi, misalnya keadilan sosial, korupsi, dan lain-lain. Hal itu disebabkan karena kurangnya nilai moral dan karakter pada oknum-oknum tersebut. Karakter merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, karena hilangnya karakter akan menghilangkan generasi penerus bangsa. Salah satu nilai karakter adalah karakter peduli sosial, yakni sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain. Tapi kenyataannya, dalam pembelajaran saat ini, pendidik jarang memberikan pembelajaran berbasis sosial. Salah satu pembelajarannya yakni PPKN. Akan tetapi PPKN sekarang ini lebih banyak mentransfer ilmu pengetahuannya saja tanpa internalisasi nilai yang terkandung di dalamnya. Hal itu menyebabkan ketidakberhasilan dalam suatu pembelajaran karena pengetahuan yang mereka peroleh adalah pengetahuan tanpa makna. Faktor yang menyebabkan keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat mengenai keterampilan pendidik dalam memilih metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk karakter peduli sosial adalah metode bermain peran. Melalui metode ini diharapkan memberikan pengetahuan langsung kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan mengerti dan memahami bagaimana menjadi orang lain dan timbullah diri untuk memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Nah, berikut merupakan peta konsep dari judul yang akan saya paparkan. Nah, di sini ada 3, yakni yang pertama metode bermain peran, yang kedua karakter peduli sosial, dan yang ketiga adalah hasil belajar. Pertama, metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan metode yang mengajarkan hubungan sosial di mana menghadirkan peran-peran yang ada di dunia nyata dihadirkan suatu pertunjukan di dalam kelas. Nah, jadi terdapat 6 tahap. Tahap pertama yakni memilih situasi bermain peran. Tahap kedua mempersiapkan kegiatan bermain peran. Tahap ketiga memilih peserta. Tahap keempat mempersiapkan penonton. Tahap kelima memainkan peran, dan tahap terakhir adalah mendiskusikan dan mengevaluasi. Selanjutnya yang kedua yakni karakter peduli sosial. Karakter peduli sosial merupakan sikap dan perbuatan yang selalu ingin memberi bantuan terhadap orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi terdapat 6 indikator yang akan saya gunakan. Yang pertama yakni memperlakukan orang lain dengan baik, bertindak santun, membantu teman yang memerlukan bantuan, mampu bekerja sama, dan toleran terhadap perbedaan. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar di sini saya menggunakan hasil belajar afektif ya, karena di sini saya menilai sikap. Jadi siswa dapat memahami makna sila kedua Pancasila beserta pengamalan dari sila kedua Pancasila. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas pembahasan dari materi yang akan saya paparkan. Jadi terdapat 3 hasil. Yang pertama adalah keterlaksanaan metode bermain peran. Nah, di sini saya mengobservasi 2, yakni pendidik dan peserta didik, untuk mengukur sejauh mana metode pembelajaran bermain peran ini berhasil atau tidak. Yang pertama, pendidik mendapatkan skor 3,7 dan peserta didik mendapatkan skor 3,6. Keduanya ini dikategorikan sangat baik. Nah, hal itu didukung oleh teori dari Nursid Sumadja 1984-105, yakni memaparkan keberhasilan sebuah mata pembelajaran, terutama keberhasilan penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik, sangat ditentukan oleh seberapa baik seorang pendidik dalam menerapkan metode mengajarnya di kelas. Didukung pula oleh penelitian dari Rosi Iskandar dan Reza Rahmatullah yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Metode Role Playing
kelas 4 sekolah dasar. Nah, jadi penelitian ini menunjukkan pembelajaran PPKN menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan aktivitas, keaktifan, dan keterlibatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengaruh metode bermain peran terhadap karakter peduli sosial. Nah, di sini saya menggunakan uji hipotesis yang mendapatkan nilai signifikasi 0,00. Jadi, ada pengaruh metode bermain peran terhadap karakter peduli sosial peserta didik kelas 4 SDN Gayungan 2 Surabaya yang didukung oleh teori dari Ibrahim Syaudi, yakni menyatakan metode bermain peran merupakan metode yang sering digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai dan masalah-masalah yang dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar, dan didukung oleh penelitian dari Aan Budi Santoso yang berjudul Pengaruh Metode Role Playing pada Mata Pelajaran IPS terhadap Keterampilan Sosial Siswa Kelas 4 SD. Jadi Aan Budi Santoso ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan metode bermain peran terhadap karakter peduli sosial dikarenakan nilai p-value sebesar 0,984, jadi kurang dari 0,05. Dan pembahasan yang ketiga yakni pengaruh metode bermain peran terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, dari uji hipotesis yang sudah saya peroleh di sini mendapatkan nilai signifikasi 0,000, jadi kurang dari 0,05. Bisa dikatakan dengan adanya pengaruh metode bermain peran terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 yang didukung oleh teori dari Robert Gardner, yakni belajar merupakan proses suatu organisasi atau peserta didik berubah perilakunya sehingga akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Dan juga teori dari Sumantri dan Syaudi, yakni anak usia SD memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, senang bermain, yang kedua, senang bergerak, dan yang ketiga adalah senang berkelompok. Selanjutnya, sesuai dengan penelitian dari Rizky Ananda, yang berjudul Peningkatan Pembelajaran PKN dengan Penerapan Metode Role Playing kelas 3 SD 003 Bangkinang Kota, penelitian ini menunjukkan pembelajaran PPKN menggunakan metode bermain peran adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga dapat mengembangkan aspek afektif dan kognitif sehingga hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Dan berikut merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan, yakni aktivitas pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan metode bermain peran pada pembelajaran PPKN materi makna sila kedua Pancasila kelas 4 SDN Gayungan 2 Surabaya dikategorikan sangat baik. Dan yang kedua, adanya pengaruh metode bermain peran terhadap karakter peduli sosial peserta didik. Dan yang terakhir, adanya pengaruh metode bermain peran terhadap hasil belajar peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.